Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, inspiratif, punya cerita yang menarik juga. Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, keren banget ya kalau kita mau ngulik ceritanya, karena beliau adalah seorang siapa ya? Kita panggil dulu deh. Halo, selamat datang Bang Halo, Ramul. Nah, ini sudah ada Ramol di sini. Mungkin sebagian kita tuh siapa sih gitu ya? Apa sih ini yang diundang sama Dapur Medsos? Nah, kita mau tanya-tanya sebenarnya apa yang dikerjakan sama Ramol sampai kita tuh tertarik banget undang Ramol ada di sini ya. Oke, Ramol, ya, sehat? alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Nah, kita semua nih sebenarnya penasaran ya. Mm-mm. Ramol ini ngapain sih selama ini ya? Atau Ramol ini senangnya disebut sebagai apa? Uh, Sebagai produser musik kah? mm-mm. Sebagai komposer kah? Atau konten kreator? Kalau sekarang lebih ke musik produser aja, sama Musik komposer. sama komposer. Mm-mm. Nah, jadi pemirsa nih, Ramol ini adalah seorang music producer yang memang selama ini apa ya udah banyak memproduksi berbagai musik juga untuk beberapa artis ya. Iya betul. Oke, ini kan berarti berhubungan dengan musik. Biasanya yang berhubungan dengan musik ini adalah hobi, bener nggak? Iya benar. Bener ya. Oke, jadi Ramon ceritain dong awal mula seneng dengan musik sampai akhirnya apa ya serius di bidang ini gitu. Awal mula sih dulu waktu kecil ya, waktu SD itu pertama belajar gitar. Oke, Eh, SD belajar SD. gitar. Itu Oke. kelas 5 SD. Disuruh belajar, Enggak sih. disuruh sekolah ya. Dia malah belajar gitar Iya. ya. Nggak, kebetulan abang saya itu kan Oke. suka main gitar. Jadi saya ikutan dia main Oke. belajar gitu kan. Mhm. Habis itu dari situ belajar gitar awalnya, cuman Awalnya. bisa chord aja gitu. Iya. Habis itu yang betulan suka musik itu waktu udah kuliah. Oke. Waktu udah kuliah memang dulu sebagai gitaris, jadi sering main musik gitu, main ke kafe-kafe. Oke. Habis itu setelah itu karena lihat peluang juga banyak juga yang saranin dulu nggak usah fokus di musik karena kita nggak bisa survive dari musik, apalagi kita di Aceh gitu. Oke, iya benar. Iya. Tapi kalau itu benar, Iya. benar banyak yang bilang seperti itu gitu ya. Jadi karena merasa nggak ada masa depannya nih Iya, musik betul. ya. Oke. Jadi abis itu karena ada beberapa kawan yang bilang kayak gitu, makanya itu bisa jadi motivasi saya untuk fokus di musik. Malah jadi motivasi Oke, gitu. ini menarik ya. Dimana seorang orang lain biasanya ketika dikasih tahu nih, udah itu nggak ada, itu nggak bisa tuh, nggak ada masa depannya, langsung nyerah ya biasanya. Iya. Oke, kita tinggalin gitu. Tapi Ramul justru makin fokus ya. Makin fokus. Oke. Jadi awalnya itu setelah dibilang kayak itu kan udah jadi motivasi. Iya, motivasi. Habis itu selalu mikir ini gimana caranya biar bisa dapatin uang dari musik. Iya. Makanya dulu waktu kuliah itu tampil di kafe. Oke. Tapi setelah kita tampil di kafe, hasil dari main-main musik itu nggak bisa nutupin misalnya untuk biaya bulanan Iya, gitu, nggak bisa benar. nutupin Biaya hidup, lah. operasional ya. Iya, makanya kebetulan kuliah di komunikasi. Aha. Habis itu kan bisa syuting juga, bisa Iya. dulu sebagai videografer, makanya cari uangnya lewat syuting, lewat Oke, videografer. oke, justru itu ya. Justru itu. Di situ cuannya, bukan malah di musiknya waktu Iya. itu ya. Oke. Makanya kerja sebagai videografer ini untuk mendukung untuk mendukung hobi di musik gitu. Oke. Berarti kan bisa videografer juga, bisa Iya. video juga nih ya, Iya, bisa benar. ngedit lah berarti. Bisa Kalau ngedit. udah bisa video pasti bisa ngedit biasanya. Iya, benar. Berarti sempat seriusin juga atau sempat terjun juga ke videografer gitu Iya, sebagai sempat. videografer. Oke. Selama mungkin dari 2013 sampai 2017 ya. Mungkin Oke. sekitar 4 tahunan 4 lah. tahun, Nah, cukup lama ya. Iya. Oke, berada di dua dunia yang kita bilang musik dan juga video ya. Iya. Itu berarti kan main visual juga nih dua-duanya gitu. Tapi kan pada akhirnya nih saat ini Ramul nih benar-benar memilih untuk fokus di komposer ya. Ya komposer. Ya. Komposer. Nah, jadi Ramul ini seorang komposer yang kalau kita mau tahu karyanya sebenarnya tuh udah banyak sekali yang mungkin kita aja tuh udah pernah pakai karyanya Ramul tapi nggak tahu ya, nggak tahu ini tuh ternyata karyanya Ramul ya. Iya. Oke, Ramul ini kan untuk jadi
apa ya bisa seriusin komposer ini kan mungkin nggak secepat itu ya, maksudnya Iya. nggak yang tiba-tiba oke mau jadi komposer deh gitu ya, nggak gitu kan. Iya. Pasti ada Proses. gitu. Menjalani proses itu apakah secepat itu saat itu, apakah memang butuh waktu yang lumayan lama untuk akhirnya memutuskan oke aku berhenti nih dari musik yang ngeband ya, Iya, akhirnya iya. memilih komposer gimana? Jadi untuk kita terjun di satu bidang tuh kan kita harus betul-betul ada persiapan gitu. Iya. Jadi kan selama saya syuting tuh itu memang selalu saya sisihin cuan lah, sisihin cuan untuk mendukung hobi di musik. Oke. Nah, jadi waktu syuting itu dulu setelah syuting misalnya ada rezeki, jadi beli komputer atau beli Alat, alat ya. musik gitu. Jadi biar bisa nyalurin hobi gitu. Habis itu ya setelah bertahun-tahun kan udah syuting nih, udah di videographer. Iya. Capek gitu, Capek. nggak sanggup gitu. Makanya Karena prosesnya lebih panjang iya, ya. lebih panjang. Oke. Jadi dari situ start lah itu udah mulai mikir capek 2015. 2015. Udah mikir capek 2015. Di situ mulai searching, mulai kalau browsing search tentang how to make money with music, pokoknya semua yang berhubungan dengan musik yang bisa menghasilkan cuan. Gitu. Oke, seniat itu ya. Iya. Jadi benar-benar mau menghasilkan uang dari musik aja nih, Iya. jangan kemana-mana lagi Iya. gitu ya. Tapi bisa kepikiran loh sampai searching how to Iya, make sering. money by music. Oke, nah ini kan sebelum nih kita bahas tentang komposer ini tadi kan sempat Ramul mention tentang videographer ya. Videographer ini kan kerjaannya lumayan ya, lumayan banyak, lumayan panjang juga prosesnya. Itu saat itu pernah pegang project apa aja? Dulu pernah pegang project Salanta Sacu Besar Oke. yang sempat viral. Habis itu Iya benar-benar itu mereka suka bikin video-video yang Komedi, iya, tapi iya. sebenarnya edukasi. Iya, betul. Oke. habis itu pernah kerja di salah satu PH yang fokus produksi film dokumenter. Oke. Ini yang kayaknya bikin jerak ya. Iya ini. Ini yang bikin Iya. jerak karena memang film dokumenter itu kan butuh waktu yang lama ya untuk memproduksi Iya. hasil filmnya gitu ya. Oke. Nah, akhirnya nih memilih menjadi komposer ini juga kan bukan satu hal yang mudah gitu ya. Komposer ini kan harus bisa dibilang punya ide terus nih ya. Iya, iya. Punya kreasi terus nih untuk musik-musik yang dihasilkan. Tapi sebelumnya Ramul sendiri bikin musik yang seperti apa sih? Musik yang memang ada liriknya atau musik seperti apa? Iya, kalau sekarang lebih fokusnya lebih ke musik-musik instrumental. Instrumental. Iya. Oke. Jadi musik-musik yang biasa digunain di film, di iklan gitu. Oke. Yang sering juga jadi back sound gitu-gitu Iya, kali back ya. sound, iya, benar. Oke. Jadi lebih fokus yang seperti itu. Kenapa sih? Kenapa memilih musik yang seperti itu? Apa karena lebih singkat biasanya ya? Salah satunya. Oke. Sebenarnya kalau milih musik yang instrumental karena musik itu bisa lebih universal dia. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Iya. Misalnya musik instrumental ini kan kalau lirik dia harus spesifikasi khusus. Misalnya Bener. tentang cinta. Tapi bener. kalau musik instrumental ini kan bisa Di mana diartiin aja. di mana aja terserah. Iya, bener. Misalnya kadang nanti untuk orang yang lagi senang bisa Iya. pakai. Jadi orang yang ini bisa pakai. Jadi memang lebih universal dia. Di segala momen Iya, ya. segala momen. Segala momen. Dan bisa dibilang untuk bikin musik-musik kayak gini tuh Ramul tuh benar-benar belajarkah bikin ini musik gitu ya, atau memang sebenarnya otodidak? Oke, memang udah bisa aja nih karena pengalaman musiknya udah panjang, udah lama gitu, gimana? Sebenarnya awalnya otodidak. Otodidak, Otodidak oke. dari sering di YouTube tadi. Oke, Jadi belajar otodidak dari YouTube. Habis itu ketika start jadi komposer di music licensing, ada cuannya di situ. Makanya setelah tahu ada rezeki di situ, makanya saya fokus sempat 2018 ikut ke Jogja sekolah di Jogja Audio School. Oke. Jadi fokusnya di audio dan musik production. Oke, jadi memang benar-benar diseriusin ya. Memutuskan untuk kembali kursus ya kita bilangnya Iya, ya. benar. Itu berarti kan memang udah memutuskan nih memang ini mau diseriusin Iya. gitu ya. Jadi ini benar-benar kerja dari rumah ya, Iya, kalau gitu ya. kerja dari rumah. Oke, ini menarik nih karena memang selama ini kan kita taunya kalau kerja tuh harus dengan seragam nih ya Ramul ya. iya. Kalau kita nih kan tim-tim anti seragam nih Iya, benar. ceritanya gitu ya. Tapi gimana cara tanpa seragam bisa menghasilkan cuan gitu? Pernah nggak sih dapat omongan miring ya atau sepelan dari orang gitu kayak yang
kayaknya nggak kerja deh tuh orang, tapi kok ada uangnya gitu ya. Pernah nggak sih pernah, Ramal? pernah Juga. Malah orang tua sendiri awalnya nggak ngedukung. Oke. Ketika udah tahu ada rezeki di sini, itu orang tua mulai lebih terbuka. Jadi sempat dulu itu waktu awal-awal orang tua suruh ikut PNS, jadi sempat daftar. Itu memang kayak apa ya, bisa dibilang posisi semua orang mau ya. Iya, benar. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, tapi ini kan kalau untuk musik-musik seperti ini tuh kita bisa dapetnya atau kita bisa dengar di mana sih? Ini medianya apakah cuman via YouTube atau gimana? Sebenarnya di mana gitu bisa kita dengar, atau kita mau pakai musiknya gimana biasanya? Dia sebenarnya ada beberapa platform sebenarnya, ada platform music licensing sama platform streaming. Oke. Jadi sekarang yang terbanyak itu dari musik licensing. Musik licensing ini ketika sebuah film atau sebuah iklan itu kan perlu musik. Yeah. Jadi orang ini ketika perlu musik itu ada platform yang yang nyediain musik. Musik itu. Jadi sistemnya subscription, jadi berlangganan. Jadi ketika orang dari PH ini download musik dari platform ini, kita dapat royaltinya per download gitu. Oke, per download ya. Oke, jadi ini nanti setiap musik yang sudah diproduksi, yang sudah jadi itu disubmit ke platform ini gitu ya. Marketplace lah istilahnya. Oke. Berarti kayak di Spotify juga ada gitu ya. Spotify lebih ke streaming. Oh, itu streaming. Oke, tapi kalau yang mau dipakai untuk film, iklan dan lain-lain itu memang ada platformnya sendiri gitu. Oke. Dan itu gimana sih untuk orang yang download gitu-gitu tuh banyak nggak sih sebenarnya? Kita kan ini masih awam ya sebenarnya ya. Tika juga ini termasuk yang bisa dibilang awam nih. Kita nggak tahu ternyata ada jasa seperti ini gitu, yang bisa jadi cuan ya. Gimana sebenarnya, rame nggak sih yang download, yang pakai jasa ini? Alhamdulillah dari salah satu platform saya udah lagu saya udah di-download sekitar hampir puluhan ribu lah. Wow. Sebanyak itu ya, oke. Dan kita nggak tahu musik itu di iklan mana aja kan, kita nggak tahu. Jadi itu. Kadang nanti misalnya kita putar di YouTube nih, ada iklannya, tiba-tiba ini lagu saya nih. Iya, benar. Oh gitu. Kadang ada kayak itu bisa dijadiin portfolio. Jadi diambil videonya jadi dimasukin ke medsos untuk portfolio. Oke. Selama ini portofolio dari Ramo sendiri di mana sih kalau kita mau lihat? Ada di Spotify ada, kalau yang di Instagram ada juga. Di Instagram Music ada juga. Malah Instagram Musik sekarang ini sangat membantu ya, misalnya untuk mempublish musik-musik saya. Jadi kayak orang kalau bikin Insta Story, bikin Reels itu banyak juga yang pakai. Wow, nah jangan-jangan kita salah satu penggunanya nih ya, salah satu yang pakai gitu, karena kan nggak tahu ya. Berarti itu judulnya nanti dia instrumental gitu ya, instrumen ya? Instrumen ada judulnya, misalnya kayak lagu Ramadan gitu. Habis itu ada kayak lagu pop apa gitu, ada judulnya juga. Tinggal kalau misalnya mau nyariin musik, tinggal search aja Ramol di Instagram. Nah kayaknya sekarang udah tahu nih, untuk cari-cari instrumen udah tahu ya, ketik Ramol ya. Tapi kan sebelumnya kita sempat ngobrol nih, ada satu musik yang Ramol bikin dan sempat viral banget tahun lalu ya, itu musik Ramadan ya? Ramadan, dan kayak hampir semua orang pakai itu nggak sih? Iya, kayaknya ya. Iya kan gitu, jadi kayak di Instagram Music juga apalagi ya, itu juga bentar-bentar kayaknya semua musiknya sama gitu ya. Dan gimana sih Ramol melihat karya Ramol tuh diapresiasi sebesar itu gitu? Ya, pertama nggak nyangka juga ya, karena mungkin penyebab viralnya itu dikarenakan yang bikin musik Middle East semacam lagu Ramadan itu kan nggak banyak, apalagi di Indonesia kan belum terlalu banyak yang bikin ya, malah yang ada kayak lagu Opik, lagu Gita Gutawa, pokoknya yang Ramadan tentang itu semua. Dan ada liriknya juga. Ada liriknya, yang instrumental kan belum ada. Mungkin itu salah satu faktor yang bisa bikin lagu itu viral. Dan juga mungkin lagunya cocok nih sama yang kreator bikin videonya. Iya, kayak gitu. Jadi memang kesempatan banget juga ya, karena nggak semua orang bikin. Tapi ngomongin nggak semua orang bikin instrumen seperti itu. Sebenarnya di Aceh ini ada berapa sih yang kayak Ramol gitu? Ada berapa orang sih yang komposer instrumen seperti Ramol ini? Mungkin kalau yang komposer ada beberapa yang saya kenal, tapi mereka itu nggak main di online, mereka fokus di offline. Kayak misalnya punya studio, jadi terima job dari klien, misalnya bikin jingle, bikin lagu misalnya gitu ya. Hanya sebatas itu yang saya kenal. Berarti komposer online kayaknya
Belum ada deh. Belum ada ya, kayaknya baru Ramol ya yang mungkin nggak diam-diam mainnya Yeah, gitu yeah, ya. Ada yeah. juga kan mungkin ya single player gitu Yeah, ya yang yeah, kita nggak yeah. tahu gitu. Tapi Ramol melihat apa ya, kesempatan atau juga potensi dari posisi ini, dari kerjaan ini tuh sebenarnya besar nggak sih gitu? Bisa dibilang kalau saya sekarang ini bisa menjamin lah, misal untuk masa depan bisa menjamin kita bisa survive dari musik dari online. Oke, malah musik malah online. bisa jadi lebih Oke, dari musik online dari musik ini online sendiri. ini. Tuh, jadi kadang ada beberapa profesi yang kita nggak tahu, ternyata itu bisa cuan banget gitu ya. Iya. Salah satunya ini gitu. Menjadi komposer itu kan kayak yang Ramal bilang tadi, banyak sebenarnya komposer yang ada, tapi mereka offline biasanya Offline. gitu ya. Dan online itu kan belum ada gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ada nih yang baru mau memulai gitu ya, baru mau memulai menjadi seperti Ramol gitu. Apa sih sebenarnya yang harus pertama sekali dilakukan atau disiapkan? Yang pertama musik, maksudnya Harus punya taste harus musik. punya taste musik lah. Oke. Maksudnya karena kan bisa dibilang kalau saya ini sekarang kalau misalnya dibilang player piano bukan, player Iya. Gitar bukan. Jadi semua emang sekarang dari aplikasi DAW. Oke. Jadi memang kalau walaupun misalnya dibilang Ramol siapa nih pemain gitar, dibilang bisa main gitar bisa. Tapi nggak yang maksudnya yang profesional yang bisa main gitar secara keseluruhan, enggak. Maksudnya Iya. memang semua yang saya bikin musik itu memang dari dari aplikasi. Jadi semua dari aplikasi, kita olah dari aplikasi, dan semua orang mungkin bisa berpeluang, yang penting punya taste musiknya aja. Oke. Tahu not, tahu nada gitu aja. Dasar ya, Dasar setidaknya ya, tahu dasar gitu ya. Oke. Nah, ini untuk musik-musik yang dibikin ini kan nanti biasanya kan Ramo upload ya, upload entah di YouTube, entah di platform mana gitu ya. Belibet banget ya. Aduh. Dingin nih ya, studionya dingin banget nih, sampai belibet ya. Nah, itu kan ada nggak sih hasil dari hasil karyanya Ramol yang dicaplok sama orang lain gitu? Pernah ada, Pernah banyak. ada? Itu sebelum saya tahu sistem, jadi beberapa tahun yang lalu sempat viral juga. Jadi karena nggak tahu sistem, jadi banyak lagu itu dipakai sama orang tanpa izin, tanpa kredit titel. Jadi dia asal nyomot, udah upload, udah gitu. Malah ada yang upload ke Spotify. Oh iya, wow, luar biasa ya. Makanya dari situ belajar searching, jadi udah tahu sistemnya. Jadi ada platform yang nyediain jasa, misalnya pihak ketiga. Jadi kita submit ke situ. Jadi orang tuh nanti yang sistem yang ngontrol semua. Misalnya ada yang ngupload, re-upload ke YouTube. Jadi orang ini yang ngambil yang klaim. Jadi kita tinggal duduk manis saja, udah ada sistem. Nah sistem-sistem ini ternyata yang sangat membantu ya. Jadi untuk hasil karya yang pernah diklaim sama orang lain itu banyak nggak? Ada kayak berapa musik? Banyak sih, 2 ribuan. Wow. Dari YouTube ribuan yang re-upload, yang bikin misalnya kan ada report nih, report dari publisher sama Content ID. Jadi memang di situ nampak ada akun-akun channel YouTube yang gunain musik Ramol. Wow, itu gimana sih Ramol? Bisa nggak ditindaklanjuti ke jalur hukum atau gimana gitu? Sebenarnya untuk yang copyright yang ini. Copyright itu ya udah ada sistemnya. Jadi orang itu yang narik royalti. Jadi orang tuh yang narik royalti dari channel-channel ini. Jadi kita tinggal lihat report aja, misalnya bulan ini dapat berapa gitu. Iya, Itu kalau mereka yang pakai itu kan nggak ada kredit titel dan lain-lain. Mungkin mereka mikir ya udahlah ini kan nggak ada ininya juga gitu ya, nggak ada license-nya juga atau gimana. Akhirnya mereka pakai. Nah, sekarang tiba-tiba misalnya Ramol ngeklaim kalau itu kan musiknya Ramol gitu. Mereka itu harus bayar royalti jadinya, harus gitu, atau mereka take down yang sudah mereka upload? Take down. Kalau ada pilihan misalnya orang ini mau bayar royalti, ya bayar royalti, nanti kita lepas klaimnya, tinggal kita submit aja di platform itu, Content ID, jadi klaimnya itu bisa dilepas. Kayak gitu. Wow, ternyata perang itu tidak hanya di dunia nyata ya, ternyata di online pun perang-perang kayak gini ada gitu ya, saling klaim gitu. Banyak. Ya.
Oke, mungkin PR untuk para komposer online ya, itu ya salah satunya Salah ya, satunya. itu yang terberat ya, Tapi menghadapi klaim. setelah ada platform kayak music licensing itu Iya. kita udah aman semua, udah tinggal duduk manis aja, Oke. nggak perlu mikir apa-apa. Misalnya kita tinggal mikir fokus bikin musik aja gitu. Oke, biasa berapa lama sih fokus untuk bikin musik itu sampai jadi? Sampai jadi kalau misalnya untuk instrumental itu kalau memang lagi fokus ya, lagi mood Lagi mood, itu sehari bisa siap satu. sehari siap satu. Tapi Kalau kan lagi fokus dan kadang mood. kadang gini kan kita nggak mood, Iya. nggak ini, kadang udah berhari-hari di situ nggak dikerjain. Itu bisa nggak sih? Kita udah ngerjain setengah nih, Mm-mm. terus kita tiba-tiba nggak mood nih ya, Iya, iya. tinggalin dulu. Iya. Nah nanti kita bakal ngerjain lagi. Itu kira-kira hasilnya bakal sama atau enggak? Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Enggak, Iya. iya kan, kayak bisa beda dari rencana awal Iya, nggak sih? iya. Jadi kita nih mau bikin musik yang kayak gini nih, oke tapi berhenti dulu Iya. di pertengahan, nanti waktu mood bikin lagi tiba-tiba bisa Iya. berubah. Iya, Wow. bisa. Malah pernah saya bikin lagu misalnya future bass, lagu elektronik lah, Iya. future bass. Jadi tiba-tiba saya tinggalin selama 3 hari. Oke. Habis itu pas lanjutin, ini kayak cocok ke genre lain, udah dirubah lagi gitu. Oke, jadi Jadi emang sebenarnya nggak tentu lah gitu. nggak ada ketetapan ya di situ ya untuk bikin musik ya. Oke, sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh mungkin yang bikin candu juga ya kali Iya. ya, Ramul ya. Jadi Iya. kan kita tuh kerjanya nggak diatur orang, Iya, ya, benar-benar kita sendiri yang ngatur kita mau bikin musik seperti apa gitu ya. Itu yang jadi privilege juga Iya, kali privilege. ya. Tapi ini juga kadang orang nggak memperjuangkan setelah ada privilege kayak gitu. Ya udah, misalnya santai-santai, nggak ada perjuangan lah untuk menyalurkan apa namanya, kayak misalnya udah ada privilege tapi kita nggak seriusin gitu. Oke, jadi malah makin santai gitu Iya, ya. makin santai. Dapat privilege ya udah santai Iya. aja gitu ya. Sebenarnya apa sih yang benar-benar harus kita lakukan gitu, atau yang kita apa ya, kita pegang banget gitu di dunia komposer online ini gitu? Apakah selain ya tekun kita lah bilangnya ya, apakah kita memang harus konsisten gitu? Kalau seandainya ada mood kadang enggak, kadang mood kadang enggak, tapi kita tetap bikin juga gitu, bisa Iya. nggak sih kayak gitu? Atau emang harus konsisten banget dari awal? Yang penting ini aja sih, jangan berhenti. Hmm. Karena itu paling penting. Karena kalau kita udah berhenti, ya udahlah, udah hancur semua. Karena misalnya kita bikin musik nih, udah sebulan gak kita pegang, itu udah lain tuh, udah banyak yang lupa. Malah sekarang kalau saya itu kalau sehari nggak buka komputer, nggak hidupin komputer, itu nggak mood. Oke, udah sampai kayak gitu tuh candunya ya, segitu candunya. Nah itu sama juga nggak sih ketika Ramul itu ngerjain atau juga masih pegang musik yang kayak yang ngeband gitu, bikin lagu yang ada liriknya, misalnya gitu, produserin artis gitu, sama nggak tuh candunya? Jauh Jauh. beda. Karena kan ketika kita bikin untuk musik untuk artis, itu kan kita ada beberapa kepala di situ. Oke. Jadi kita harus nyatuin isi-isi pemikiran si A, si B. Jadi itu yang bikin ribetnya. Oke. Habis itu proses kita recording. Nanti kadang kita lagi mood, tiba-tiba gitaris mainnya nggak bagus. Nggak bagus. Nanti tiba-tiba waktu Ulang lagi. waktu gitaris udah bagus, kitanya lagi nggak mood gitu. Makanya tantangannya lebih besar. Oke. Kalau di sekarang ini ya kita tantangan kita sendiri. Iya. Berusaha menaklukkan diri sendiri ya gitu ya. Ini nggak mood, oke, kita bisa kok nih ya. Iya. Yuk baik-baik ya, kuat-kuat ya diri gitu ya. Oke, seru banget. Ini kan kalau misalnya tadi kita ngomongin soal music licensing ya. Kalau setiap musik yang udah ada license-nya gitu, terus juga di submit di beberapa platform gitu, tetap masih bisa dipakai ya gitu sama orang lain. Iya, masih. Dia sistemnya nggak ada limit sih. Jadi karya-karya saya yang lama, bahkan sampai hari ini masih ada downloadnya, masih ada yang beli lisensinya. Oke. Jadi kayak ibaratnya kita ini kayak mungkin orang kenalnya investasi saham sekarang Nah, ya, trading atau apalah gitu. Tapi kalau saya sekarang investasinya di musik. Gila, ini satu hal yang baru ya. Kita baru tahu investasi musik gitu, di mana sekarang ini banyak orang yang merasa musik ini
gak ada masa depannya Iya, lagi gitu bener. ya. Apalagi di Aceh kan. Apalagi di Aceh gitu. Mungkin mentoknya di ya udah ngeband antar apa sih? Ikut festival. Ikut festival gitu, atau ya udah di kafe-kafe gitu ya, paling gitu ya kalau kita ngomongin musik gitu. Iya. Walaupun sekarang kita kan udah banyak juga sih Ramol ngelihat banyak anak-anak muda Iya. yang udah mulai idealis ya, Iya, bikin benar. bikin musik sendiri, Iya. iya kan? Terus kayak berani nih tampil dengan lagunya sendiri gitu, nggak lagi bawain lagu orang lain Iya, gitu benar. ya kan? Udah mulai banyak nih Iya. ya, tapi ternyata untuk menjadikan musik ini investasi memang harus ada sesuatu yang effortnya lebih besar gitu ya, nggak cuman ngafe aja gitu Iya, di iya. mana-mana gitu, tapi yang seperti ini salah satunya ya gitu. Karena kalau saran saya sih bagi mungkin ada musisi atau siapa, Iya. bagusnya fokus di online aja sekarang. Soalnya Oke. karena kalau misalnya kita tampil di kafe, karena audiensnya kan Cuman segitu. cuman segitu aja. Tapi ketika kita misalnya ke YouTube atau Iya. apalah platform di online itu, jadi kan masanya lebih besar. Lebih besar. Jadi kadang nanti ada yang tahu lagu kita nanti di daerah Jawa sana atau di mana, daerah mana. Jadi lebih ke gini sih, masa lebih luas, audiensnya lebih luas. Jadi peluangnya lebih besar Lebih besar ketimbang kita di kafe gitu. di kafe-kafe ya. Ya udah audiensnya kayak dari kita untuk kita nggak sih Iya. gitu ya biasanya ya. Tapi Ramol kan misalnya nih submit musik baru nih misalnya ya, atau ya apapun hasil karya Ramol yang di submit gitu, yang di-upload juga gitu. Nah ini kan ceritanya nih, kan nggak semua orang tahu Ramol nih ya, Iya. gitu kan, nggak semua orang tahu Ramol gitu, dan nggak semua orang tahu Ramol bikin musik yang seperti apa gitu ya. Iya, iya. Nah gimana sih caranya bisa sampai apa sih istilahnya, bukan viewers ya kalau kalian tuh, yang play ya, yang play Play, musiknya itu bisa sebanyak itu gitu. Ramos, apakah itu kayak dia ada sagesnya gitu, atau gimana sih sampai orang tuh bisa tahu gitu banyak karyanya Ramol? Mungkin ya sages mungkin ya. Sages ya. Karena sekarang saya kalau bikin musik itu nggak mikir ke situ. Jadi Oke. memang setelah selesai musik bikin cover artwork ya, habis itu submit ke platform. Ya udah tinggal tunggu hasil. Jadi yang kerjainnya orang dari platform tersebut. Oke. Jadi misalnya orang ini yang arahin, misalnya kayak di TikTok. Iya. Jadi di TikTok kan ada musik juga. Iya. Jadi nanti ketika kita submit musik ke situ selesai, jadi nanti orang tuh yang arahin, misalnya ke sini ke situ gitu. Jadi secara nggak langsung kita punya asisten ya? Iya benar. Bener ya, jadi kayak udah kita beresin aja nih kerjaan Iya. kita nih, beresin aja, kita tugasnya bikin musik, ya udah bikin musik gitu. Urusan marketing dan lain-lain Iya. itu udah ada orangnya, Udah ada orangnya. gitu ya. Oh wow, ini menjanjikan sekali loh. Sangat gitu. menjanjikan. Walaupun memang sebenarnya setiap kita submit ke platform itu kita harus bayar dulu ya? Kalau ke platform Enggak, Dia ke publisher. publisher tadi. Kalau ke Oke. platform kita diseleksi lagi. Misalnya kita submit musik ke situ, nggak semua, kan orang tuh punya standar standar khusus sesuai platform orang itu. Oke, Jadi oke. ketika kita submit, udah kita submit, nanti diseleksi, kalau memang sesuai baru di approve. Oke, jadi nggak ujuk-ujuk kita submit akan tetap diterima Iya, gitu ya? itulah bedanya sama YouTube. Kalau YouTube kan kita nggak ada proses seleksi. Jadi Oke. kalau YouTube orang mau nyampah pun Nggak apa-apa nggak gitu, nggak masalah ya. Makanya konten-konten di YouTube kan sekarang iya, udah banyak banyak. yang ini, Iya, yang bener. nyampah atau Iya, apa benar, gitu. benar. Beda dengan di platform musik ini. Jadi memang kita diseleksi. Oke. Jadi memang benar-benar karya yang mereka anggap ini cocok dan Cocok, pantas iya. gitu. Oke. Nah kalau untuk publisher sendiri gitu, kita kan dibayar ya untuk bisa submit musik kita ke situ ya, untuk bisa tergabung ke dalam mereka lah, itulah iya. gitu ceritanya. Itu besar nggak sih biayanya? Kalau ke publisher, kalau nggak salah dulu nggak terlalu besar, Nggak terlalu besar. sekitar $100 lah gitu. Oke, tapi kita sekali aja tuh Sekali aja di awal untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Wow, ini nih cuan ya sebenarnya ya gitu, karena kan hasilnya akan ada terus ya. Ada Kita cuma terus. bayar di awal, Bayar di kayak awal. biaya pendaftaran BTW Iya, ya. iya, betul. Jadi kayak biaya pendaftaran atau biaya masuk gitu ya. Nah tapi hasilnya kan kita dapat terus sepanjang masa. Iya. Wow, luar biasa. Kita jadi penasaran ya, berapa sih sebulan penghasilannya? Waduh. Gimana 2 digit atau gimana? Kan kita sebagai, mungkin bisa dibilang freelancer ya. Iya. Jadi nggak tentu juga, kadang bisa jadi nanti bulan ini dapatnya dikit, Iya. nanti ada bulan-bulan tertentu dapatnya banyak. Benar, Jadi benar. nggak tentu sih sebenarnya, karena kayak Ramo bilang tadi,
kan ada platform yang bayarannya itu per bulan, Iya. ada yang bayarannya itu per 3 bulan, Oke. ada platform yang bayarannya itu per tahun. tahun. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang per bulan apa sih, kayak bisa aja per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per tahun gitu ya. Jadi hampir sepanjang tahun sebenarnya Ya, panen ya sebenarnya ya. alhamdulillah. Wow, keren banget. Jadi sebenarnya Ramol kalau melihat apa ya, profesi ini yang benar-benar ada peluang besar gitu ya. Ramol pengen ada saingan atau enggak sih? Atau pengennya tuh ada nih regenerasi gitu? Atau sebenarnya udah nggak usah, biar Ramol sendiri aja? Pengennya sih ada. Ada. Karena kan yang namanya manusia ini kan makhluk sosial. Iya. Jadi kan kita butuh sharing-sharing gitu sama siapa-siapa. Jadi sebenarnya pengen juga ada teman-teman yang maksudnya yang mau fokus di musik yang bisa sharing-sharing gitu. Iya. Jadi tidak menganggap ini sebagai mereka sebagai saingan gitu ya. Iya. Karena sekarang saat ini ada nggak sih komunitasnya gitu? Kalau kami ada beberapa orang sih yang maksudnya yang kawan yang kenal ada dari Jogja, Sukabumi dan daerah-daerah lain. Jadi kami sekarang lebih ngerjain proyeknya bareng gitu. Misalnya kayak by email gitu, setelah selesai proyek kirim ke email gitu. Jadi nanti submit ke platform, ke market. Wow. Gila ya, sekarang tuh kerja itu nggak harus ketemu di satu tempat Iya. ya, nggak harus di satu kantor Malah ya. kami paling di WA aja, WA sambil misalnya saya kan dipanggil Ramol. Iya. Dipanggil Ram ini gini ya. Udah by WA. Wow. Dan bisa jadi Bisa gitu jadi. ya. Maksudnya, Dan alhamdulillah misalnya kita sama tim ini, komunitas ini, kita nggak hitam di atas putih. wow. Berani banget nih. Iya. Ini kan satu hal yang besar loh. Iya. Ramol, gimana sih bisa percaya gitu, kayak nanti nih urusannya gimana gitu, nggak ada hitam Karena di atas putih. kami awalnya kenal di online. Oke. Kenal dulu kok nggak salah di Facebook. Dulu kenal di Facebook karena di komunitas musik. Kenal, ya udah sharing-sharing sampai kita beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita ada gathering duduk-duduk ngopi-ngopi gitu. Jadi di situ kenal. Jadi udah deket. Jadi udah kayak keluarga lah. Berarti ini based on trust aja ya? Iya, based on trust. Oke. Nah, ini nih kadang yang bikin anak-anak milenial ini kan biasanya Gen Z ini Gen Z ya. Maunya kan instan ya Iya. biasanya ya gitu. Kerjaan-kerjaan yang nggak harus duduk di kantor 10 to 5 misalnya ya, dari jam 10 atau jam 9. Biasa kok sekarang sih kantor jam 8 ya, jam Iya. 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Biasa tuh anak-anak sekarang nggak mau gitu. Nah, mungkin profesi ini peluang besar ya Peluang besar. untuk anak-anak Gen Z ini yang memang tadinya memang nggak mau nih diatur. Biasanya kan susah diatur ya. Iya, Jadi kalau benar. tiba-tiba kerja di bawah tekanan kayak oke, mental health aku terganggu Iya. gitu ya biasanya Iya, gitu ya. iya, Tapi benar. kalau kerja sendiri gini kan memang benar-benar nggak ada yang ngatur, bisa kerja bareng tim juga, Iya. bahkan di seluruh Indonesia gitu, nggak Iya. harus yang di satu kota. Keren banget. Ramol, kerjaan kayak gini nih benar-benar mau diseriusin sampai nanti atau gimana sih? Iya, mungkin sampai tua lah. Sampai tua ya. Kerja untuk bikin musik itu kan kalau diseriusin atau difokusin biasanya satu hari bisa jadi satu gitu. Nah, selain ngerjain itu ada bisa ngerjain yang lain nggak gitu? Kalau Di samping ya ngerjain ini. ngerjainnya sebelum mungkin kayak videografer, fotografi bisa. Dalam maksudnya gini, sambil ini kan sekarang profesi yang ininya nih Di musik. Iya, musik, komposer gitu. Menghabiskan banyak waktu nggak sehingga nggak bisa ngerjain yang lain gitu? Atau bisa ambil job-job lain nih di luar itu? Enggak, kalau sekarang emang job lain udah off. Saya emang full, paling sekarang fokusnya sama keluarga. Jadi kalau kerja pun paling sehari 3 jam. Karena kan saya start kerjanya tuh pagi sebelum subuh. Itu udah rutinitas. Jadi setiap pagi itu jam 4 udah bangun. Itu start kerja sampai mungkin sampai jam 7 sampai jam 8 sebelum anak bangun. Oke. Ketika anak bangun udah nggak kerja lagi. Oke. Kadang nanti hari-hari misalnya nggak kerja udah main-main. Misalnya mau kemana, pergi sama keluarga. Iya. Jadi lebih fokusnya ke keluarga sih sekarang. Jadi jam kerjanya memang bukan jam kerja orang biasanya ya. Jadi memang jam kerjanya tuh jam-jam Lebih fleksibel lah. lebih fleksibel. Oke, menikmati banget ya yang kayak gini ya. Alhamdulillah. Setelah pernah kerja di sini, di situ, Iya, di sini, di situ. prosesnya panjang lah. Apa yang paling pernah Ramol jumpai dukanya selama mengerjakan ini? Banyak, salah satunya mungkin ketika ada project sama teman gitu kan. Jadi tiba-tiba udah one prestasi lah. Oke. Jadi habis itu
putusin sebelah pihak. Ada ya Ada. kayak gitu. Oke. Jadi nggak misalnya orang bilang misalnya enak ini kerja kayak gini kan. Padahal nggak tahu proses di belakangnya gimana. Iya, benar, Jadi pernah ditipu sama orang. Dulu waktu syuting pernah kemalingan kamera 1 tas. Wow. Itu luar biasa prosesnya. Maksudnya memang banyak halangan dan rintangan lah untuk sampai di titik sekarang. Mungkin ya alhamdulillah juga mungkin karena faktor doa orang tua juga. Iya, setuju. Makanya kayak gitu. Luar biasa. Ini inspiratif sekali ya. Ini tuh Tika sebagai orang awam gitu yang memang gak pernah tahu profesi ini ada gitu ya. Jadi kayak bertanya-tanya juga gitu. Sebenarnya ini cara kerjanya kayak apa sih gitu. Selama ini kan kita nggak tahu. Ternyata kan memang musik-musik ini tuh harus ada license-nya. Terus juga nggak bisa sembarangan upload juga gitu. Dan kita pengguna nih ternyata nggak bisa sembarangan caplok juga gitu ya. Oke, untuk orang-orang yang misalnya nih nggak tahu nih kayak Tika nih awam gitu ya, tiba-tiba pakai nih musiknya Ramol yang mungkin belum ada license-nya gitu ya. Itu biasanya Ramol gimana sih? Apakah Ramol bakal menghubungi gitu untuk bilang, untuk kasih tahu? Kalau dulu ya. Kalau dulu misalnya di Instagram ada yang pakai. Kan dulu Instagram belum ada Instagram musik. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi ada brand-brand yang pakai musiknya tanpa izin gitu. Jadi langsung hubungi ke DM Instagram. Kalau dulu Ramol tahu ada orang yang pakai musik Ramol tanpa izin tuh gimana sih? Ya nggak sengaja kita misalnya di Instagram kan ada reels atau apa tuh explore. Explore biasanya. Jadi lihat ini musik nggak asing nih musiknya, kenal rupanya musik Ramol kan. Musik jadi sendiri, langsung hubungin adminnya atau manajer si artis ini. Biasanya gimana tuh tanggapannya? Tanggapannya ada yang alhamdulillah maksudnya yang artis mungkin orang ini kan udah besar. Iya, malu jadi, dong ya. Malu dong kalau nggak ditanggepin. Jadi udah ditanggepin ya udah kita komunikasi untuk lebih lanjut. Oke. Dan kalau sekarang kan udah ada Instagram musik. Jadi udah ada sistemnya istilahnya. Jadi ketika orang mau pakai musik Ramol ya udah silakan pakai aja di Instagram, tinggal search aja Ramol. Itu Ramol dapat royalti dari itu? Setiap yang pakai gitu? Iya, mungkin sekian sen lah kalau yang per video kan nanti ada ribuan video yang pakai. Iya. Oke. Banyak banget yang pakai, gimana itu ya? Iya, apalagi kalau yang makainya itu untuk untuk iklan ads. Misalnya kan ada artis misalnya nanti untuk endorse produk A gitu. Iya. Jadi tiba-tiba video ini digunain untuk iklan gitu. Dan kita dapat royalti ketika mereka pakai musik kita. Oke. Kita tuh ngelihatnya kayak segampang itu ya. Musik kita bisa dipakai orang dan kita dapat royalti. Yang kita lihat nih, yang orang awam lihat gitu ya. Padahal kan prosesnya kayak yang Ramol bilang tadi, tumpah darah juga ya gitu untuk bisa seperti ini gitu. Dan kalau kita ada di dunia yang seperti ini tuh kayaknya kita nggak boleh berhenti belajar ya. Iya. Fokus, tekun, dan jangan berhenti, itu aja. Jadi sampai sekarang Ramol masih belajar, upgrade, menggali gitu. Karena untuk jadi produser atau komposer kayak sekarang, kita itu harus bisa banyak genre musik. Karena kan yang namanya benar. Setiap iklan, setiap film itu kan punya banyak mood. Jadi kan untuk mendukung mood di film, di iklan kan kita harus bisa banyak genre musik. Iya, benar. Makanya kalau kita misalnya cuma bisa satu genre ya udah kita nggak bakal berkembang, kita bakal di situ terus. Jadi kalau misalnya kita mau berkembang, ya kita harus belajar terus sampai sekarang. Oke. Siapa sih atau bisa dibilang siapa yang menjadi kiblatnya Ramol nih untuk bikin musik-musik seperti ini? Walaupun apakah Ramol tuh memang benar-benar nyari yang ini nih si Modi nih misalnya si Modi ini memang benar-benar nih taste-nya sama nih kayak aku, jadi dialah sebenarnya yang sama ini menjadi inspirasinya Ramol juga, atau siapa gitu? Banyak sih sebenarnya yang yang kiblat ya kan. Kiblat ya. Jadi yang memang produser luar rata-rata yang misalnya kadang misalnya saya dengar ada kayak misalnya Hans Zimmer itu kan komposer film. Kalau yang musik-musik EDM ada Oi namanya, orang Sweden. Jadi kayak ya gitu misalnya dengerin lagu orang tuh misalnya ngulik gitu. Jadi hari-hari harus ngulik, itu intinya ngulik. Oke. Sebenarnya ini yang PR ya. Iya. Ngulik ini yang PR ngulik ya. Supaya musik kita nggak gitu-gitu aja ya. Iya. Nah itu bikin musik yang kan banyak nih ya. Ramol karyanya kan udah kayak ratusan Ratusan ya.
musik gitu. Gimana cara sih nggak mirip-mirip? Bukan gak usah mirip deh, nggak sama gitu. Kalau mirip mungkin dia kan memang ada kayak pakemnya gitu pakem. ya, yang bikin musik ini agak-agak mirip, atau taste-nya Ramol kan pasti akan sama tuh. Misal contoh aja deh, kita dengar satu band misalnya Sheila on 7. Sheila on 7 tuh musiknya akan seperti itu terus. Ada satu pakem yang kita langsung tahu ini Sheila on 7 nih. Ciri gitu. khas lah. Ciri khasnya gitu. Nah, Ramol gimana sih gitu untuk menjaga itu tetap ada ciri khasnya tapi nggak sama nih dari ratusan gitu, gimana sih? Iya, sekarang kan udah mudah ya. Misalnya di aplikasi itu kan kita udah ada template-nya. Misalnya udah bikin template sendiri. Oh, bikin template sendiri. Jadi untuk mempermudah. Jadi kita ketika misalnya udah ada template-nya nih. Ketika kita mau bikin lagu baru, kita tinggal ubah ini aja, ubah chordnya aja, melodi, drumnya. Jadi nanti bisa menghasilkan nuansa yang baru. Jadi dan ketika nuansa yang baru, ciri khas kita masih ada. Jadi orang tahu, oh ini lagu siapa nih, lagu Ramol atau siapa gitu. Kalau untuk bikin musik yang ada liriknya juga gitu, sama prosesnya? Bisa jadi sama. Oke. Dulu waktu Ramol masih bikin lagu, lagu ya dulu ya, lagu untuk artis-artis tuh gimana? Tuh sama nggak? Strugglingnya sama nggak gitu? Lebih susah dulu sih. Kalau sekarang lebih mudah. Karena kan kalau dulu bikin lagu kan harus ada liriknya, recording lagi, belum lagi nanti kesalahan-kesalahan auto recording. Kalau sekarang kan udah ada aplikasi semua, udah ada VST virtual, udah ada plugin. Jadi kita tinggal tinggal main di mouse aja, klik-klik, selesai. Wow. Nggak bisa terima nih ya, maksudnya kita nggak bisa terima untuk hasil yang kita lihatnya tuh wow itu ternyata ngerjainnya kayak udah ya dengan mouse aja satu nih gitu ya, beres gitu ya. Tapi ya itu tadi, tes tuh nggak bisa bohong ya gitu. Kalau nggak ada tes juga kayaknya apa yang dikerjain hasilnya juga kayak apa sih ini gitu ya bener, gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih klien yang request untuk dibikinin musik yang seperti ini gitu? Selama ini kan Ramol tuh bikin tuh ya udah sesuai maunya Ramol, sesuai taste-nya Ramol gitu. Tapi ada nggak klien yang memang khusus nih, dia request saya mau musik yang seperti ini? Ada. Ada. Jadi ada pernah dari luar, ada juga. Jadi ada platform dulu namanya pernah saya main dia jualin jasa. Jadi pernah ngerjain project orang luar juga. Orang lokal ada juga di sini, cuman ya nggak terlalu fokus 100% di situ, nggak, karena nggak sanggup kita kan. Misalnya kita ngerjainnya itu, misalnya orang klien ini bilang bikinnya gini, sesuai mood kamu lah gitu. Jadi pas kita bikin sesuai mood kita udah selesai, jadi kita submit kita kasih ke orang itu, tiba-tiba nanti baru dibilang ini kok kayak gini, padahal di awalnya kan sesuai mood diserahin ke kita. Kenapa nggak dari awal dia bilang gini udah selesai, dan kita nggak perlu ngerjain dua kali kalau ini kan harus revisi lagi. Itu yang bikin capeknya. Jadi kalau sekarang kan kita nggak ada perlu revisi. Kalau memang misalnya di reject dari market, dari platform satu ini, kita bisa lempar ke platform lain. Dan ketika sudah di platform itu ya tinggal orang aja yang mau milih musik seperti apa gitu ya, bener. Menyesuaikan aja gitu. Oh aku lagi pengen seperti ini, ya mungkin cocoknya sama Ramol gitu. Kalau enggak berarti sama yang lain gitu ya. Jadi bukan kita yang menyesuaikan ke klien gitu. Jadi malah kalau bikin musik sekarang itu nggak ada ruginya. Misalnya kita ditolak di sini, jadi kita ada banyak market lain yang bisa kita submit. Kalau dulu tuh kita ditolak dari satu label gitu ya. Misalnya label ini nggak mau kita nih, ada label lain. Tapi kan ngomongin label itu kan memang berat juga gitu ya. Karena syarat atau juga kualifikasinya tuh mungkin banyak gitu dari sebuah label, dari satu label gitu. Tapi kan kalau platform ya itu tadi, walaupun ada audisinya, apa sih kayak seleksinya, di review, tapi kan kayak dalam satu album nih, kita lempar satu album pasti paling nggak 5 ada lah ya yang masuk gitu ya kan. Kalau label kan jangankan satu album, satu lagu aja mereka merasa enggak gitu ya. Kalau sama platform ini memang nggak diatur juga ya? Nggak diatur. Kita malah lebih fleksibel. Jadi kita terserah kita mau upload kapan, mau submit kapan, terserah. Oh, itu nggak ada batas waktu tuh. Jadi kalau kita udah di platform ini gitu, ini dalam jarak waktu sekian harus ada yang diupload, dan ini harus ada. Nggak ada. Terserah. Jadi nanti ngaruhnya ke royalti kita. Kalau misalnya kita jarang submit, ya penghasilan kita menurun. Berarti pendapatan sesuai dengan usaha kita juga. Mau banyak ya udah sering-sering gitu ya. Oke. Luar biasa. Sejauh ini Ramol, gimana sih rasanya bisa bikin musik yang ternyata dipakai tuh hampir
bukan satu Indonesia sih, kayak di luar juga luar pakai juga. kan. Oke, hampir dunia juga pakai nih. Gimana sih rasanya? Ya seneng lah pasti. Ada rasa ingin dikenal gak sih? Jadi kayak Ramol tuh yang ini gitu, atau cukup kenal karya aku aja gitu? Ya lebih kayak gitu. Oke. Karena makanya sekarang apa tuh namanya, kalau mau dikenal ya kenal karyanya aja. Masa kalau orang pun, karena gini, kalau kita udah jadi public figure nih, jadi kita nggak bebas lagi. Misalnya kita mau nongkrong harus penampilan gini, penampilan gitu. Kalau sekarang kan kita mau sendal jepit pun ke warkop kan nggak ada orang yang nggak tahu. tahu Iya. gitu ya, padahal udah dipakai nih di storynya Adele misalnya gitu ya, kita kan nggak tahu Iya, gitu. bener. Oke, jadi nggak ada rasa ingin kayak, kalian tahu nggak sih sebenarnya nih aku nih yang bikin itu, nggak ada. Nggak. Ramol. Udah itu mungkin dulu ya, waktu masa-masa kita nyari jati diri lah di awal-awal. Jadi kan kita pengen, misalnya waktu masih pengen jadi player, pengen dikenal. Iya. Tapi kalau sekarang udah mungkin udah dikenal musiknya aja udah senang gitu. Oke. Nggak, makanya sekarang kayak di Instagram atau di mana jarang bikin konten. Jadi memang kalau konten pun konten sama keluarga. Iya benar. Jadi kalau kepoin Instagramnya Ramol itu isi kontennya adalah keluarga Cemara ya. Iya. Jadi memang benar-benar isinya tentang keluarga gitu. Kita tuh gak bisa ngelihat portofolionya Ramol di Instagram ya. Ada di highlight. Di linknya ada. Iya di link dan di highlight ya biasanya Ramol itu ini. Tapi kalau untuk yang di feed itu hanya beberapa gitu. Nggak semua oke. diupload. Nggak semua diupload ya, karena kalau diupload semua kayak banyak banget. Iya. Ada yang lupa nggak sih? Lupa apanya maksudnya? Lupa oh aku pernah bikin ini ya gitu. Ada nggak sih? Ada. Oke. Ada yang memang benar-benar ternyata itu punya Ramol nih, tapi nggak tahu gitu, udah saking lupa saking lamanya. Ada juga. Tapi kalau misalnya kita bikin musik itu tahu, misalnya mungkin awal-awalnya asing, tapi ketika kita puter ulang itu tahu, oh ini punya Ramol gitu. Tahu memang. Oke. Karena kan kita sendiri yang bikin. Iya, jadi bener. waktu kita bikin lagu itu kan kita nggak sekali puter. Jadi kita waktu mixing itu kan berkali-kali itu. Pasti teringat di terotak ya Iya. gitu ya, biasa bahasanya tuh terotak ya. Iya, Ini bener. musiknya gini. Ini untuk bulan Ramadan ini udah ada persiapan lagi belum? Alhamdulillah sekarang lagi proses. digarap ya? Lagi digarap. Oke. Persiapannya misalnya karena udah tahu apa tahun bulan Ramadan kemarin lumayan. Makanya Ramadan tahun depan persiapannya dari sekarang. Oke. Kayaknya ini bakal boom juga sih Mudah-mudahan. ya. Mudah-mudahan ya, karena memang yang make itu kayak semua orang iklan atau story lah kita Iya. bilang, story ini itu pakai iramanya tuh, musiknya tuh itu semua gitu rata-rata memang. Iya. Dan kita tuh nggak tahu itu siapa yang bikin gitu, baru ini nih ternyata pelakunya ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton kita, yang mana sih musik Ramadannya Ramol itu gimana, bisa Bisa di Instagram ada. Oke. Di Spotify ada, di YouTube ada juga. Oke, jadi kalau yang penasaran bisa coba search ya, Ramol ya. Ramol. Gitu. Nah pasti begitu dengar, oh ini, Aduh. pasti gitu ya. Iya, Ternyata ini pelakunya ya. Ramol, untuk bulan Ramadan udah dipersiapkan gitu. Nah untuk event atau juga momen-momen lain itu biasanya perlu persiapan yang panjang juga nggak sih? Iya, kayak misalnya ini kan mau mau Chinese. Iya. Awal tahun nanti. Mungkin itu ada persiapan juga, tapi nggak terlalu banyak. Karena kan ketika di market itu yang banyak itu ketika sesuai momen. Misalnya momen Ramadan, momen Chinese. Itu yang bikin banyak. Tapi kan ini misalnya nih kayak momen-momen tsunami gitu, pernah nggak sih ada orderan ya, bisa kayak request dibikinin gitu? Kalau tsunami belum sih. Karena mungkin orang nggak tahu ya. Karena orang nggak tahu. Nah itu dia, aduh sayang banget, karena mungkin kita bisa bikin satu musik yang khusus nih ya untuk tsunami Iya, gitu. Memang benar. bener-bener ini dipakainya tuh memang di momen-momen ini tsunami musik gitu. khusus gitu. Kepikiran nggak sih Ramol bikin itu? Belum ada sih. Tapi mungkin suatu saat bakal dibikin juga mungkin ya. Karena kan ini kan momen jati diri kita di Benar, Aceh gitu. Iya benar, boleh tuh loh. Pengen sih. Sayang semangat ya. Boleh tuh Ramol bikinin itu. Karena keren sih kayaknya, memang
ya ini dari Aceh juga gitu, yang bikin orang Aceh juga, dan sejarah ini juga adanya di Aceh gitu ya, jadi mungkin lebih masuk aja gitu ya, daripada setiap peringatan tsunami itu yang diputar lagi-lagi lagu Sherina, ya lagi-lagi lagu-lagu itu Tapi lagi ide gitu. bagus nih. Iya benar, boleh tuh ya, kita tunggu ya karyanya Ramul. Tapi untuk teman-teman mungkin yang ingin memulai profesi seperti Ramul ini, sebenarnya kalau tadi kan selain memang dia harus konsisten ya, punya taste gitu, untuk perangkat apa aja sih yang harus dimiliki gitu? Paling ya komputer. Harus ada komputer. Komputer atau laptop. Oke. Laptop yang speknya bisa mendukung lah untuk multimedia. Oke. Itu aja, sama DAW, Digital Audio Workstation, kayak misalnya ada FL Studio, ada Logic Pro, banyak lah yang Cubase, tergantung tergantung orangnya mau pakai yang mana. Oke, tapi Tika ada kepoin Instagramnya Ramul ya, itu ada satu video yang Ramul kayak lagi di meja kerja gitu mungkin ya, terus dengan komputer dan lain-lain, tapi di depan tuh ada kayak apa sih, ini piano gitu, iya. Itu apa sih ininya? Itu lebih ke controller sih sebenarnya, jadi dari kan itu di piano controller, jadi ada note-nya. Iya. Jadi misalnya itu kelebihan controller itu, kita misalnya bisa setel bunyi apa aja di situ. Oke. Misalnya bunyi piano gini atau bunyi piano lain, electric piano. Jadi kita bisa nyari note-nya di situ. Oh, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak di satu meja udah lengkap semua gitu ya, apalagi dengan dibantu dengan aplikasi. Wow. Apakah Tika harus beralih profesi ya gitu, tiba-tiba jadi kepikiran ya, oh ini boleh banget nih gitu. Tapi pernah nggak kerja sama tuh dengan satu, apa ya, bisa dibilang misalnya nih radio nih yang bikin dia butuh back sound, dia butuh instrumen gitu, pernah ada nggak kliennya tuh dari radio atau dari mungkin instansi gitu atau apa? Ada. Okay. Kemarin baru 2 minggu yang lalu dari Aceh Tourism ya. Aceh Jadi Tourism. bikin orang ini kan Aceh Tourism podcast. Jadi bikin bikin opening lah, musik opening. Iya. Itu Ramul yang bikin. Oke. Kita boleh juga nih kayaknya nih dapur medsos ya. Kita langsung order, langsung pesan nih, request langsung sama orangnya. Tapi kalau untuk yang mau, ini bilangnya apa sih, order ya? Order. Bisa. Kalau mau kita minta dibikinin musik nih sama Ramul, order ya. Oke. Berarti kalau ada yang mau order ke Ramul, itu hitungannya pengaruh durasi kah atau apa sih yang mempengaruhi rate-nya? Kalau durasi nggak terlalu pengaruh, maksudnya jenis musiknya. Jenis musik yang kerumitan musiknya. Itu yang mempengaruhi rate gitu. Karena kan kalau misalnya kita bikin musik yang 30 detik kan sama juga sama ketika bikin yang 1 menit. Iya. Maksudnya pakemnya, patternnya sama. Jadi kan sekali kerja juga. Iya. Paling yang durasi ya tinggal kita copy aja yang hasilnya itu. Oke. Berarti lagi-lagi faktor kesulitan ya. Oke. Apa aja sih yang menjadi faktor kesulitan dalam bikin musik mungkin itu? Mungkin untuk ngikutin mood. Jadi kan misalnya ada request, misalnya request gini-gini. Ini tema videonya gini. Jadi kita kan harus ngikutin mood di video itu. Harus kita juga nih yang membangun mood itu di dalam video itu ya, seolah kita terlibat, seolah kita ada di situ dan kita tahu persis gitu ya. Karena peran musik di video itu memang bisa dibilang 50%. Besar. Karena ibaratnya kalau misalnya adegan sedih, kalau nggak ada musiknya kan dia gimana? Udah hambar gitu. Hambar aja. Kok kenapa gitu ya? Kamu kenapa gitu ya? Maksudnya nggak ada musik yang bikin sedih gitu ya. Oke, yang udah dibuat selama ini yang sulit itu apa? Yang maksudnya? Judul musik mana nih yang di YouTube misalnya, atau yang udah pernah Ramul bikin yang menurut Ramul itu sulit? Yang sulit nggak terlalu ingat sih, karena udah terlalu banyak. Ya ampun. Jadi karena gimana bilang? Maksudnya udah diupload di YouTube itu nggak semua, udah misalnya yang diupload di YouTube kan maksudnya bukan cuma sebagian. Jadi yang lain kan di platform. Jadi memang ya nggak terlalu ini, karena kan udah lama juga. Iya benar.
Jadi prosesnya emang udah lupa juga udah lupa ya, ini juga. mana yang paling sulit gitu. Iya. Berarti dalam waktu belakangan ini yang sangat dekat ini belum ada yang sulit-sulit banget Iya, ya kayaknya ya bener. gitu. Karena sampai lupa Alhamdulillah. ya, sampai lupa yang mana yang sulit nggak. Dan ini kayaknya Karena kan gitu kita ngerjainnya kan udah bertahun-tahun nih Iya, di musik. benar, Jadi benar. Dari memang 2017 2017 berarti yang diseriusin ya ini ya. habis wisuda lah dulu ya. Oke. 2017 ya seriusin, maksudnya udah bertahun-tahun bergelut di situ. Ya maksudnya kan waktu bikinnya pun kan udah tahu arah kemana. Udah alhamdulillah udah lumayan mudah lah sekarang. Oke. Untuk viewers itu banyaknya yang video yang seperti apa? Video Kalau musik seperti apa? Viewers dari musik Ramadan Middle East. Oke, itu yang paling banyak. Itu juga yang paling banyak dicari. Iya bener. Oke. Yang viral di TikTok itu juga, di Instagram itu juga. Bisanya ya itu yang dicari. Padahal kan itu momennya setahun sekali ya. Iya. Karena mungkin belum banyak yang bikin musik yang seperti yang kita bahas apa Middle East gitu. Iya, Karena kan di Indonesia kan yang tahu ya musik kayak Opik, Iya, Opik dan Kita lain-lain. Kutawa dan Iya, lain-lain. benar. Nah makanya Ramol harus muncul ya, nggak boleh di balik layar aja ya, harus Muncul sesekali aja sesekali gitu. ya. Nah. Oke. Negara mana aja sih yang pernah order juga sama Ramol? Kan tadi kan nggak cuma di Indonesia ya. Banyak, ada dari Saudi, ada juga dari Jerman. Itu gimana mereka langsung Ada platform yang jual jasa. enggak yang bukan via email langsung ngubungin Ramol gitu enggak? Enggak. Dari via email ada juga. Dulu dari Malaysia kalau nggak salah. Dari apa namanya? Kampus lupa namanya. Jadi by email. Jadi maksudnya ada dari platform itu kita komunikasi. Bahkan ada juga yang beralih ke email. Oke, karena kan kemarin kayaknya di YouTube juga banyak tuh yang komen dari luar negeri gitu. Iya kan gitu. Biasanya dari situ terus nanti berlanjut. Iya, ada juga. Pernah tahun 2000 berapa udah lama. Jadi ada salah satu PH dari Singapura. Jadi orang tuh bikin film dokumenter tentang Rohingya. Jadi orang tuh banggain penasaran orang Aceh ini ketika sampai orang Rohingya kan sebelum sampai ke Aceh kan pernah ke daerah lain ditolak. Jadi pas masuk ke Aceh diterima. Jadi orang ini mengangkat kenapa judul filmnya itu Pemulia Jame. Nah, itu dari orang Aceh. Jadi ketika orang tuh syuting ke sini, jadi orang ini nyari nih yang komposer yang bisa bikin musik orang Aceh khusus. Makanya dihubungilah Ramol lewat email. Jadi dari mana mereka menemukan Ramol? Dari YouTube. Dari YouTube. Makanya di YouTube untuk sharing portfolio aja sebenarnya. Berarti itu yang komen-komen di YouTube dibalasin satu-satu? Enggak satu-satu, misalnya ada yang dibalas, ada yang enggak, kan udah banyak gitu. Oke. Ya kayak artis juga sih ya, gitu nggak semua dibalas ya, BTW mohon maaf ya gitu. Waktunya nggak cukup juga, nggak sempat juga gitu. Jadi film yang sempat dibikin sama mereka itu yang akhirnya yang kompos lagunya tuh musiknya Ramol. Keren banget. Ini apa ya, selama ini memang Ramol ngerjain yang kayak gitu-gitu tuh, misalnya ada project yang itu kan lumayan besar ya. Itu kerjanya tetap sendiri juga? Kalau perlu bantuan misalnya kayak perlu player, ya bayar player. Kalau projectnya memang Ramol yang pegang gitu. Misalnya ini project film ini Ramol yang pegang. Jadi kalau butuh misalnya player nih, butuh player misalnya apa kayak Seruni Kali atau apa. Jadi kan kita nggak di aplikasi kan nggak ada musik tradisional. Jadi kita bayar player. Misalnya suruh player ini berapa udah selesai, langsung kita bayar putus. Jadi nggak ngikat orang. Selama ini siapa yang pernah terlibat untuk beberapa project Ramol? Banyak juga, nggak ingat juga. Luar biasa. Karena kalau misal perlu player langsung post di Instagram. Ada nggak yang bisa main Seruni Kali, yang bisa record sendiri di rumah. Jadi memang sekarang nggak susah kalau misalnya, makanya sekarang kalau bikin tuh kalau misalnya record ke rumah prosesnya lebih lama. Jadi makanya nyariin player yang memang bisa record sendiri. Jadi dia cuma ngasih file aja. Ramol ngasih apa tuh namanya, ngasih projectnya, misalnya ngasih kayak -1 lah istilahnya. Kasih itu, kasih audionya, dia isiin di menit ini sekian. Gitu. Jadi lebih praktis. Sepraktis itu ya kerjanya. Cuman by WA atau email. Wow,
luar biasa, sampai speechless ini ya. Maksudnya ternyata sampai sekarang itu, ternyata sekarang ini kerjanya tuh bisa kayak gitu. Iya, gitu. alhamdulillah. Nggak harus yang ke studio yang proper, kita Iya, rekaman bener. bareng gitu, nggak harus gitu lagi ya. Mungkin Ramo tahu nggak sih, mungkin untuk musik-musik yang lain gitu kayak ada penyanyinya, ada pemain bandnya, mungkin gitu juga kali ya. Bisa jadi. Oke. Karena lebih praktis sih, maksudnya nggak menghabiskan banyak waktu. Iya. Makanya kayak player-player itu kan kalau sekarang alangkah lebih bagusnya bisa mengupgrade skill ya, bisa recording lah minimal. Jadi orang-orang apa kayak produser itu pasti butuh, misalnya butuh sound apa, butuh gitar atau drum. Iya. Jadi kalau misalnya player udah bisa recording sendiri itu lebih mempermudah. Jadi nggak mempersulit dan nggak memperlama proses juga. Prosesnya lebih cepat. Oke. Jadi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan khusus gitulah ya, kita bilang khusus ya, apa kondisional gitu ya, karena memang nggak ada di aplikasi. Iya. Oke, berarti nyari di Instagram aja, berarti bukan berdasarkan orang yang pernah Ramul kenal juga gitu ya. Kadang ada yang kenal juga beberapa. Karena kayaknya Ramul ini bermasalah dengan ingatan ya. Tapi memang orang yang biasanya di musik itu dia ingatannya kuat untuk musik. Iya, benar. Tapi untuk yang lain itu kayaknya agak susah ya. Iya, karena udah terlalu fokus di musik. Iya, benar. Makanya dari tadi tuh yang kita tanya, siapa ya? Kayaknya lupa deh gitu ya. Memang untuk ingatan agak-agak terganggu ya. Sama. Iya. Biasanya orang yang memang fokus di musik itu karena musik ini kan luas banget ya. Iya. Luas sekali. Jadi untuk kita ngulik pun kayaknya nggak akan ada batas waktunya. Iya, gitu. Mau sampai kapan sih musik ini? Oh, musik kayaknya tahun segini udah nggak ada lagi deh. Kayaknya nggak mungkin. Iya, benar. Gitu ya. Itu juga mungkin yang bikin Ramol harus terus tetap belajar Iya. gitu dan tetap ngulik gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat tren musik ini akan terus berkembang memang, tapi apakah itu kayak genre-genre yang baru gitu, atau sebenarnya itu muter-muter aja gitu? Gimana sih? Untuk genre ya, yang misalnya nih tahun ini gitu, ini memang genre misalnya country nih yang lagi hits misalnya, atau IDM misalnya gitu-gitu. Apakah sebenarnya ini tuh perputaran genre aja sebenarnya yang terjadi di setiap tahunnya, atau sebenarnya akan ada tercipta genre-genre baru kalau di musik? Bisa jadi perputaran. Karena kan Ya? yang namanya musik itu kan nggak bisa lepas. Misalnya memang kayak misalnya dari note, kan itu ada 12 note, do re mi fa sol la si do. Iya benar. Jadi memang perputaran dari situ-situ semua. Paling nanti ada kayak misalnya mood yang baru keluar, atau kalau misalnya di drum ada beat baru. Iya, itu ada juga yang ada kayak gitu juga. ya. Oke. Jadi memang sebenarnya selain perputaran ya bisa aja ya timbul ini baru gitu ya. Oke, untuk ide sendiri selain memang tadi kan dari komposer-komposer luar gitu. Sebenarnya Ramol tetap idealis kah? Gitu selama bekerja, tetap idealis kah atau ngikutin tren? Lebih ke kalau bikin lebih ngikutin tren. Ngikutin tren. Oke. Karena mungkin kalau idealis ya project pribadi ya, misalnya untuk album, satu album di Spotify atau di mana itu idealis lah, misalnya satu album gitu. Tapi kalau kita berhubungan dengan musik yang dipakai sama orang, itu kan kita harus ngikutin kemauan orang. Iya, benar. Kalau kita idealis ya kita nggak bisa nggak dipakai bertahan, juga nggak dipakai gitu. juga. Oke. Jadi misalnya gini, kita idealis mau bikin musik seruni kali ini, khas orang Aceh, kita mau publish, tapi sama aja orang luar nggak bakal pakai. Betul. Dan kita nggak bisa survive. Musik itu hanya dikonsumsi oleh orang lokal, atau misalnya ada di luar yang untuk khusus musik etnik tradisional mungkin bisa dipakai. Oke. Kalau untuk yang kayak ini kan kita harus lihat yang secara umum. Misalnya musik yang sering digunain apa EDM lah, atau pop. Ya, kita bikin juga seperti itu. Kalau dalam satu album itu biasa ada berapa musik? Ada berapa instrumen ya? Musik instrumen. Nah, tergantung, ada yang 10, ada yang 8 gitu. Oke. Bahkan kalau album Ramadan kemarin itu sampai 18. 18? Iya. 18 lagu. Satu album? Iya. Luar biasa. Itu biasa durasinya berapa menit? 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Ya sama-sama aja kali ya kayak Iya. lagu yang ada liriknya, ya Iya, nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya ini PR-nya ya sama-sama aja dengan orang yang bikin lagu gitu, cuma hanya saja tidak ada lirik gitu. Tapi kalau misalnya nanti dimintain nih, ada request, Ramol bikinin dong lagu musik, tapi berbentuk lagu gitu yang ada liriknya, gimana? Masih mau kah? Kalau sekarang mungkin udah sementara lagi off. Lagi off dulu. Oke. Karena udah sulit. Untuk produksinya sulit. Jadi misalnya gini, ketika Ramul terima nih misalnya
satu project bikin lagu. Bikin lagu. Itu misalnya satu project bikin lagu ini habis waktu bisa jadi 2 minggu. Sedangkan kalau bikin musik yang instrumental udah jadi 14 musik. Itu 2 minggu bisa jadi, kalau memang lagi mood bisa jadi satu album. Bener banget, 2 album mungkin Iya. ya. Kalau satu album isinya 6 atau 8 ya bisa 2 ya. Iya. Ya juga sih, bener ya. Tapi kalau ditawarin dengan cuan yang besar gimana? Gimana? Belum sih. Belum ya? Masih ini dari sini. Tetap idealis ya. Tetap. Tapi itu artinya fokus gitu. Yeah. Memang itu artinya memang Ramul memang sudah memilih gitu. Yeah. Akhirnya untuk menyurusin ini gitu ya. Tapi mungkin nggak tertutup kemungkinan juga ya untuk nantinya mungkin terima lagi bisa gitu. jadi Nggak ya. nggak kangen tuh Belum main sih. musik lagi kayak ngeband, main gitar asli nih, pegang alat musiknya gitu, nggak kangen? Pengen. Kemarin baru aja beli gitar. Buat apa sih, kan nggak main katanya? Itu sebenarnya untuk ngulik sih sebenarnya. Oke, Jadi untuk ngulik-ngulik nada, jadi perlu iya. gitar kan. Oke. Makanya kalau misalnya ngulik dari komputer aplikasi kan susah. Iya benar. Jadi kalau udah misalnya dari gitar ya kita tahu nadanya, tahu ini udah ngulik. Habis itu pengen bikin satu album ini sih sebenarnya, beli gitar itu, beli album lo-fi, musik lo-fi, musik relaxing. Iya. Jadi perlu sound gitar ambience gitu. Makanya perlu gitar kemarin. Oke, keren banget. Kita masih terus nungguin nih ya karya-karyanya Ramul. Karena kayaknya yang kayak kita bahas tadi, musik itu kan memang gak ada habisnya gitu. Jadi mungkin ya pengen ada musik instrumen yang kayak relaxing gitu ya. Benar. Terus yang mungkin agak ngebeat ya. Terus ya banyak jenisnya, banyak apa sih modelnya gitu ya kita bilangnya. Dan terakhir mau nanya nih, apa sih harapan Ramul ke depannya untuk profesi ini? Ya harapannya mungkin ya berharap di Aceh ini istilahnya ada kawan-kawan yang bisa fokus kayak Ramul lah gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng gitu ya. gitu. Gitu aja sih. Gak pengen benar-benar sendiri aja ya? Maksudnya gimana? Gak pengen sendiri aja nih, jangan ada teman-teman yang lain? Enggak ya. Oke, apa nih karena gini, karena kan sekarang punya kawan nih yang kerja online ini. Iya. Jadi ada kawan-kawan yang kami ini memang yang misalnya yang royaltinya udah melebihi. Oh wow. Tapi itu lebih jadi kayak bukan iri sih, nggak iri. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi untuk Ramul dan teman-teman yang Iya. lain gitu. Oke. Jadi nggak yang di kami ini nggak yang gimana bilangnya? Nggak yang iri dengki iri ya. dengki lah. Iya, ada kawan benar. yang udah bikin rumah gede. Iya. Udah jadi motivasi. Iya benar. Seneng lah gitu. Benar. Kita juga harus bisa kayak Iya. gitu ya. Oke. Nah mungkin ini teman-teman yang nonton kita juga termotivasi nih sama Iya. Ramul ya. Apa yang Ramul kerjakan ternyata memang benar-benar bisa jadi lahan cuan baru. Iya, ya. benar. Terakhir banget nih motivasi Ramul nih untuk teman-teman yang memang mau memulai profesi seperti Ramul, boleh? Yang pertama ya harus tekun. Kemudian tekun, besok konsisten, sama jangan berhenti. Itu aja sih. Oke. Itu aja intinya. Oke, keren banget ya. Terima kasih Ramul Yuk, sudah hadir sama-sama. di Dapur Medsos, sudah sharing bareng kita. Ini ilmunya luar biasa ya. Mudah-mudahan habis ini banyak yang termotivasi juga. Amin. Dan kayaknya salah satunya Tika nih ya, Amin. walaupun gaptek loh. Oke, dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita ya. Dan kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Tika harus pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.